Setelah itu, Pang Mingguan kembali ke aliansi, tepatnya di kantornya. Dia memulai menyiarkan tentang pertarungan dewa. Secara khusus, dia ingin berbicara tentang pertandingan yang telah diikuti koin emas Bigat. Dia juga ingin berbicara tentang lawan yang akan dia hadapi di masa depan, putra dewa dengan elemen cahaya. Khususnya dia ingin menyampaikan banyak informasi tentang roh itu dan apa yang dilakukan roh itu di masa lalu. Siaran itu hampir seperti radio, segera tersebar. Orang-orang banyak membicarakannya, namun ada beberapa profesional yang benar-benar kasar dan ofensif. Banyak dari mereka sangat percaya bahwa Bigat akan tersandung dan jatuh jauh sebelum dia mencapai putra cahaya dewa. Dan tentu saja ada beberapa yang percaya bahwa Pang Mingguan mengada-ngada atau setidaknya melebih-lebihkan kebenaran dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penonton. Mereka tidak percaya koin emas Bigat bisa menghancurkan palu roh hitam emas dengan satu pukulan. Sementara itu, Hansen pun tengah asik makan dan menguping pembicaraan tentang berita mengenai koin emas Bigat. Terlepas dari itu, seluruh aliansi sedang membicarakan acara tersebut dan semua orang tampaknya memiliki teorinya sendiri. Setelah itu, di hari kedua pertarungan dewa, stadion dipadati penonton yang hadir. Ketertarikan umat manusia pada pertarungan dewa di Suaka Dewa kedua tiba-tiba dihidupkan kembali. Di mana dulunya hanya ada beberapa kursi penonton, sekarang stadion penuh sesak dengan penonton yang bersemangat. Mereka semua menatap medan pertempuran menunggu bayangan koin emas Bigat muncul. Ini dia, seorang pria yang mengenakan baju besi ungu melangkah ke medan perang. Dan ketika dia tiba, kerumunan menjadi liar dengan teriakan. Kenapa dia memakai warna ungu? Koin emas Bigat biasanya didandani dengan emas. Apakah semacam tiruan? Ujar para penonton berkomentar. Hansen muncul ke medan pertempuran tanpa meneliti lawan-lawannya atau membaca panduan kehilangan. Dia hanya perlu mendeteksi kekuatan hidup lawan untuk menentukan seberapa kuat mereka sebenarnya. Bahkan jika dia tidak tahu, armor Raja Semut akan membuatnya tetap aman. Lalu lawan Hansen sekarang memasuki lapangan. Itu adalah roh laki-laki cantik mengenakan baju besi perak. Di tangannya dia memegang pedang perak. Dia memiliki telinga seperti kelinci dan ada mata di dahinya. Selain itu, dia bisa dianggap sebagai manusia biasa. Orang-orang dan khususnya Hua Fing sudah melihat daftar petarung Hansen. Jadi mereka tahu apa yang diharapkan dari lawannya. Musuhnya bernama Pangeran Mata Perak. Dia adalah roh kerajaan dengan gerakan yang sangat cepat. Dalam analisis yang diberikan oleh profesional, dia adalah salah satu musuh terkuat yang harus dikalahkan koin emas Bigat jika dia berharap untuk bertarung dengan putra dewa cahaya. Pangeran Mata Perak memeriksa lawannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia menghunus pedangnya seperti kilatan cahaya perak yang tiba-tiba dia berlari ke arah Hansen. Pada saat yang sama, dia melepaskan rentetan tusukan pedang ke arah Hansen. Ada terlalu banyak untuk dihitung. Mereka turun ke Hansen seperti hujan perak. Tapi Hansen tidak bergerak satu inci pun. Dia berdiri dan menyaksikan hujan perak turun tanpa berkedip. Hujan pedang perak yang turun tidak lebih dari sebuah gambar. Hansen memiliki banyak bakat dan sebelum dia menjadi terkenal, dia sudah menemukan langkah ini. Fakta bahwa Pangeran Mata Perak berusaha menggunakan gerakan ini padanya adalah sesuatu yang diyakini Hansen kekanak-kanakan. Tiba-tiba Hansen mengangkat tangannya dan menggunakan dua jari untuk menahan tusukan pedang peraknya. Meskipun dipegang oleh dua jari, Pangeran bermata perak tidak bisa mengayunkan pedangnya. Itu macet. Jari-jari Hansen bergerak menjetikkan pedang. Kemudian dia melanjutkan dengan serangan telapak tangan ke dada Pangeran Mata Perak. Yang terdengar hanyalah suara pecahan kaca. Armor Pangeran Mata Perak hancur menjadi sedikit lebih dari kilauan. Karena warnanya pucat menyerap pada sapuan darah roh itu membasahi medan pertempuran. Tetapi dia sudah mati sebelum menyentuh tanah, tepat sebelum dia jatuh ke lantai. Setiap orang menyaksikan pertarungan itu ketakutan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu. Pangeran Mata Perak yang sangat kuat tidak memiliki peluang melawan kekuatan koin emas Bigat. Roh itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan.
Koin emas itu benar-benar koin emas. Koin emas bigat telah kembali. Itu terlalu kuat. Itu menakutkan. Dingin, omong kosong apa yang dimuntahkan para profesional itu? Bukankah mereka bilang koin emas bigat tidak bisa menghancurkan palu roh hitam emas? Mereka juga mengatakan koin emas tidak bisa mengalahkan pangeran mata perak. Nah, coba lihat hasilnya. Apa yang harus mereka katakan sekarang ya? Ujar para penonton berkomentar. Kill, kill, kill. Kill, teruskan koin emas bigat, tunjukkan pada mereka dan jadilah putra dewa. Sial, koin emas bigat benar-benar tak terkalahkan seperti biasa. Bahkan di sini disuak dewa kedua. Banyak penggemar koin emas tergila-gila oleh kegembiraan kemenangan sensasional terbarunya. Meskipun beberapa manusia diketahui menunjukkan kekuatan seperti itu di pertarungan dewa, tapi menghadapi roh hitam emas dan pangeran mata perak dan muncul tanpa tersentuh adalah hal yang luar biasa. Itu adalah kejadian yang sangat langka. Tentu saja banyak orang belum pernah memperhatikan pertarungan dewa sebelumnya. Namun setelah pertarungan ini, orang-orang mulai melihat cahaya harapan yang menghangatkan. Mereka mulai percaya bahwa manusia benar-benar dapat mengklaim tempat di antara putra dewa. Lalu di tribun penonton terlihat ada yang mandi. Dia melihat sekitar dan masih mencurigai bahwa koin emas bigat adalah Hansen. Namun di tribun terlihat ada Bunsin Hansen bersama Angelnya tengah asik menonton juga. Tak lama kemudian Huafing dan Pang Mingquan melihat daftar pertarungan selanjutnya yang akan dihadapi koin emas bigat. Terlihat di sana orang yang akan dihadapi koin emas bigat adalah Wang Fujing, seorang manusia. Daftar yang telah dirumuskan Huafing hanya memperhitungkan roh. Dia tidak terlalu peduli dengan analisis yang mungkin dihadapi manusia satu sama lain. Lalu orang yang tiba di atas panggung mengejutkan Hansen. Dia tidak pernah menyangka lawan berikutnya adalah manusia. Dan lebih mengejutkan seseorang yang dia kenal secara pribadi, yaitu Queen. Queen akan melawan koin emas bigat. Banyak developer elit yang melihat orang yang berdiri di depan koin emas bigat terkejut. Tidak ada yang menyangka koin emas bigat akan melawan Queen hari ini. Tidak ada yang tahu Huang Fujing adalah nama asli Queen. Ini menarik. Queen akan melawan koin emas bigat. Aku tidak yakin siapa akan lebih kuat. Sayang sekali Lin Feng masih dalam misinya dan tidak dapat bergabung dengan pertarungan dewa. Partisipasinya akan membuat segalanya menjadi lebih menarik, gumam Tang Jianliu dalam pikirannya. Tang Jianliu berharap Lin Feng akan menjadi orang yang akan melawan koin emas bigat. Meskipun dia tahu Queen kuat, Tang Jianliu harus mengakui bahwa dia tidak tahu banyak tentang dia. Namun Queen versus koin emas pasti akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Pertarungan pun akan segera dimulai. Hansen melihat Queen yang sedingin raja. Hatinya telah diguncang dengan kejutan dan berpikir dalam hati, ini terlalu kebetulan, terlepas dari manusia dan roh lain yang tak terhitung jumlahnya di sini. Aku malah menantangnya. Queen memandang Hansen, lalu tanpa basa-basi melompat dan menendang dengan kaki panjangnya seperti lemparan kapak. Queen tidak peduli siapa lawannya dan tidak tahu bahwa dia melawan koin emas bigat. Tapi Hansen melambaikan tinjunya dan setelah melakukannya, wajah Queen berubah. Kakinya membatalkan serangan dan menarik ke samping untuk menghindar. Ketika dia mendekati koin emas alias Hansen, dia mengangkat tinjunya dan berusaha meninjunya. Hansen mengangkat sikunya dan mendorong tinju Queen masuk saat tangan kirinya mengayun ke pinggangnya. Mereka berdua terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Serangan mereka begitu tebal dan cepat, dan mata penonton hampir tidak bisa mengikuti kecepatan di mana mereka berjuang. Pada saat mereka bisa mengagumi satu gerakan, 10 gerakan lainnya telah dilakukan. Kerumunan penonton mulai riuh, dan itu seperti mereka menyaksikan pertarungan dua monster fanatik. Siapa wanita ini? Dia sangat keren. Dia benar-benar bisa bersaing dengan koin emas bigat. Aku tidak menyangka akan pernah melihat seorang wanita berevolusi menjadi begitu kuat. Wanita ini luar biasa, tubuh dan penampilannya umumnya anugerah dan kekuatannya luar biasa. Dia seperti Dewi. Wang Fujing ini, dia tidak mungkin berasal dari aris material hal kan? Banyak developer tidak tahu siapa Queen, tetapi menyaksikan pertarungan ini, mereka dengan cepat mulai mengaguminya. Dan bagi orang-orang yang mengenal Queen, mereka lebih terkejut bahwa koin emas bigat mampu melawannya. Queen adalah ahli pertempuran jarak dekat. Dia dianggap hampir tak terkalahkan oleh teman-temannya, sebagian karena pengetahuannya tentang Heavenly Go. Kombinasi dari Heavenly Go dan kemampuan tempur jarak dekatnya yang luar biasa membuat sebagian besar pertarungan menjadi mudah baginya.
Oleh karena itu, orang-orang terkejut koin emas mampu melawan Queen. Namun, keterampilan meninju yang digunakan koin emas lebih mengejutkan orang. Great Elephant Boxing, tentu saja mereka tidak pernah menyangka skill itu bisa bertahan melawan Heavenly Go. Sebelum hari ini, jika seseorang diberitahu bahwa Great Elephant Boxing dapat bersaing dengan Heavenly Go, mereka akan ditertawakan. Pertarungan ini tentu saja mengejutkan, tetapi membuat kagum setiap penonton, bahkan Hua Fing. Ketika dia melihat nama Huang Fujing, dia hanya mengira itu adalah manusia biasa. Karena itu dia tidak terlalu peduli dengan potensinya. Dia tidak berharap Huang Fujing menjadi orang dengan kekuatan seperti itu. Apalagi dia akan menjadi yang paling dekat dengan kekuatan koin emas sejauh ini. Hua Fing mengira koin emas adalah evolver terkuat yang pernah ada. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada wanita yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Ini bagus, jadi setelah sekian lama, umat manusia belum berpuas diri. Generasi muda telah mengikuti jejak para pendahulu mereka, membawa kemampuan nenek moyang mereka ke depan dengan kekuatan yang lebih besar. Hua Fing sangat gembira melihat begitu banyak anak muda yang luar biasa. Pang Mingguan juga senang melihat ini. Dia tidak tahu ada wanita yang begitu kuat dan dia bisa melakukannya dengan baik dalam pertempuran melawan koin emas bigat. Hansen mengagumi Queen. Dia tidak menggunakan seluruh energinya seperti yang dia lakukan saat menggunakan pukulan gajah naga. Tetapi dia menggunakan yang terbaik yang dia bisa dengan Great Elephant Boxing. Dia mampu menekan Queen dengan cukup baik, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Heavenly Go wanita ini sudah pada tingkat yang menakutkan. Jadi kecuali Hansen memiliki kekuatan dengan kecepatan yang jauh lebih besar, dia tidak akan bisa mengalahkannya secara langsung. Hansen tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia mempertahankan status ini, hal terbaik yang bisa diharapkan saat ini adalah Queen menghabiskan seluruh energinya. Jika dia berjuang untuk hidupnya, Hansen mungkin menang, tapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi Hansen tiba-tiba berhenti. Dia membiarkan kaki kapak perang Queen yang saat ini didorong ke kepalanya, melanjutkan pendekatannya dan tidak menghindar. Semua orang terkejut, mereka tidak tahu mengapa koin emas tiba-tiba berhenti bertarung. Mereka percaya jika dia menerima serangan yang datang padanya, dia akan berakhir setengah mati. Semua orang mengira koin emas mungkin memiliki kartu truf, tapi ternyata tidak. Kaki Queen menghantam kepala Hansen tanpa perlawanan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, meskipun serangan Queen mengenai kepala koin emas dengan kecepatan yang mengejutkan dan bidikan yang sempurna, koin emas tidak bergerak 1 inci pun. Itu seperti Queen yang memukul patung, bukan tubuh manusia. Tetapi dengan kekuatan Queen, bahkan jika itu koin emas adalah patung, dia hanya akan menjadi puing-puing sekarang. Dan tetap saja Hansen berdiri tegak seolah-olah Queen bahkan tidak menyentuhnya. Mustahil, Tang Jinliu berdiri dan dengan mata terbelalak menatap koin emas yang baru saja berdiri di sana untuk menerima tendangan itu. Bukan hanya Tang Jinliu yang bereaksi seperti itu, semua orang yang tahu sedikit tentang Queen dan kekuatannya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kekuatan Queen berada di atas semua evolver lainnya, itu umumnya dipercaya. Sulit membayangkan betapa tangguhnya seseorang untuk menahan salah satu serangannya dan bahkan tidak bergerak. Dan Queen sendiri sama terkejutnya, tapi dia tidak membiarkan itu menjadi alasan untuk menahan diri. Sepasang kakinya yang indah kembali menendang Hansen. Queen terus menendang, keterampilan kakinya tidak meninggalkan ruang untuk pembalasan. Kaki itu datang ke arahnya dengan rentetan tak henti-hentinya dari setiap sudut. Melihat itu, para penonton diam membeku. Tidak ada serangan Queen yang membuat koin emas bigat alias Hansen bergerak 1 inci pun. Suara tendangan yang mengamuk bergema jauh dan luas di seluruh medan pertempuran. Tetapi tubuh ungu kuat koin emas terus berdiri diam. Seolah-olah badai serangan Queen tidak lebih dari angin sepoi-sepoi. Queen yang selalu melakukan apa yang dia inginkan dan mencapai hasil yang diinginkannya, tiba-tiba mulai terlihat sedikit panik. Dong! Queen menendang ke arah wajah koin emas, tapi kemudian berhenti. Koin emas tidak bergerak, yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya perlahan. Dia meraih kaki bagian bawah Queen dan dia tidak bisa menggerakkannya lagi. Apakah kamu sudah cukup menendangku? Bisakah kita mengakhiri ini sekarang? Ujar Hansen bertanya dengan lembut sambil memegang betis Queen.
Setiap orang yang mendengar ini dikejutkan dengan perasaan aneh dan suasana berubah. Itu tidak lagi tampak seperti medan pertempuran. Queen sekarang tampak seperti seorang gadis kecil yang telah membuat ulah ayahnya. Koin emas adalah ayah yang mengizinkannya untuk mengeluarkan semuanya sebelum membawanya pulang. Meskipun tidak pantas, begitulah pandangan orang-orang setelah mendengar koin emas berbicara. Queen yang dingin dan kuat itu tidak lebih dari seorang gadis kecil yang merajuk sekarang. Queen juga memperhatikan suasana aneh ini. Dia menggerakkan gigi dan mengangkat kakinya yang lain. Dia berputar di udara dan menendang Hansen. Hansen tidak peduli dengan kaki menendang lainnya dan dia membiarkannya mengenai lehernya. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Queen saat dia berada di udara. Kemudian dia mengangkatnya ke sisinya seperti seorang gadis kecil dan berjalan ke tepi medan pertempuran. Tidak peduli berapa kali Queen menendang, Hansen tidak peduli. Dia hanya melanjutkan perjalanannya ke sisi medan pertempuran. Hati Queen dilanda kemarahan dan rasa malu. Dia tidak pernah berpikir dia akan diperlakukan seperti ini. Dan dia lebih suka dibunuh. Tetapi pada saat yang sama, Queen terkejut. Dia menyadari sejauh mana kekuatannya sendiri. Dan dia tahu hanya ada dua penjelasan yang mungkin untuk kemampuan Hansen menahan serangannya. Pertama, armornya pasti sangat sulit untuk bertahan dari rentetan tendangannya. Dia berjuang untuk membayangkan baju besi macam apa yang dia miliki jika memang sekeras itu. Entah itu atau dia hanya lebih kuat darinya. Kekuatan armornya tidak akan menjadi masalah jika kekuatan mereka berada pada level yang sama. Queen sudah memaksimalkan poin Geno darah dewanya. Dia juga memiliki seni hyper Geno terbaik. Kekuatannya jauh di atas batas sebagian besar Apple Core normal. Kedua, poin Geno Super God. Dia pasti telah menyerap poin Super God. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini, pikir Queen. Begitu juga dengan orang-orang berpikiran sama. Suaka Dewa pertama dan kedua memiliki orang-orang yang telah membunuh Beast Super God dan mendapatkan esensi kehidupan Geno mereka. Tetapi sampai sekarang metode untuk menyerap esensi dan mendapatkan poin Super God-nya belum ditemukan. Satu-satunya penjelasan untuk kinerja koin emas Bigat adalah bahwa dia telah berhasil melakukan apa yang orang lain anggap mustahil. Dalam keheningan yang sekarang menyelimuti arena, Hansen telah mencapai tepi medan pertempuran. Dia melemparkan Queen dari panggung. Pulanglah dan berhenti membuang-buang waktumu. Aku di sini bukan untuk melawan manusia, ungkap koin emas Bigat dengan dingin kepada Queen. Saat koin emas mengatakan itu, sepertinya semua orang berhenti bernapas. Aku di sini bukan untuk melawan manusia. Itu adalah kalimat rata-rata, tapi tetap saja itu membuat orang-orang berhenti bernapas. Darah penonton mulai mendidih dalam kegembiraan. Selain tingkat kebugaran tertinggi, Hansen mengenakan baju besi super mengamuk. Ia juga mensimulasikan aliran energi agar tubuhnya tidak terpaut jauh dengan kekuatan obsidian. Begitulah cara dia berhasil menghindari serangan Queen. Jika dia tidak mensimulasikan energi itu, armor itu sendiri tidak akan cukup. Bagaimanapun Queen tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan Yin dan tidak ada baju besi yang bisa menahan semua kekuatan itu. Sepertinya penyerapan esensi kehidupan Geno Hansen akan terungkap. Hansen tahu bahwa paparan tidak akan terhindarkan ketika dia melawan roh terakhir. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan Queen dan mengungkapkannya sedini mungkin. Tapi Hansen siap untuk diketahui dunia. Dia memainkan peran koin emas Bigat yang penuh teka-teki dan tidak ada yang bisa menemukannya setelah pertandingan selesai. Dalam pertandingan berikutnya, dia bertemu manusia lagi, tapi calon-calon lawannya mengundurkan diri. Pada akhirnya, berita langsung tersebar di Skynet yang ditulis oleh Pang Mingkuan. Raja telah kembali, pedangnya diarahkan ke posisi menjadi putra dewa. Akankah koin emas Bigat menjadi putra dewa pertama umat manusia? Hari itu memiliki semangat dan kegembiraan yang tak tertandingi. Mereka berharap kinerja koin emas di masa depan. Berharap dia akan berdiri sebagai representasi posisi manusia di antara putra dewa. Tapi kejutan sebenarnya datang dari kantor aliansi. Mereka tidak cukup memahami sepenuhnya kekuatannya seperti yang mungkin dimiliki orang lain. Perwira tinggi aliansi menyadari bahwa koin emas pasti telah menyerap esensi kehidupan Geno Super God. Mereka juga tahu dia mengenakan baju besi jiwa Beast Super God. Jika tidak, mereka tahu dia tidak mungkin memiliki pertahanan segila itu. Bahkan Queen tidak bisa melakukan apa-apa di hadapannya dan sebagai hasilnya mereka yakin ini benar.
Banyak orang yang antusias dan penasaran dengan perkembangan ini. Mereka hampir mengeluarkan air liur pada prospek koin emas yang membuktikan bahwa manusia memang bisa menyerap esensi kehidupan Geno. Keingintahuan mereka tentang bagaimana dia melakukannya sulit untuk diredakan. Banyak orang ingin mengetahuinya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berhubungan dengan koin emas bigat yang sulit dipahami. Banyak orang menganalisis informasi yang mereka miliki tentang koin emas dalam upaya untuk memprediksi siapa koin emas itu. Mereka menyusun daftar tersangka, salah satunya berisi nama Hansen. Tapi Hansen dan koin emas telah muncul di area yang sama berkali-kali, serta di lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Hal ini menyebabkan namanya dicoret dalam daftar. Tidak banyak orang yang memiliki jiwa bus doppelganger. Orang-orang hanya tahu Hansen dan Ning Yue memilikinya. Jadi tidak ada yang mempertimbangkan kemungkinan ini. Sementara itu di tempatnya Ning Yue juga menonton pertarungan dewa. Ini membuatnya memikirkan sesuatu, namun tidak sepenuhnya yakin. Dia belum membiarkan orang tahu apa yang dia pikirkan. Penuai aqua atau parasit hidup dalam dirinya, dan pikiran serta hidupnya ada di tangan Hansen. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Hansen, dia akan menjadi orang mati. Setelah itu, Shin berganti ke tempatnya Hua Ping dan Pang Mingguan.